Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4 dengan anggota sebagai berikut. Di video kali ini kami ingin menjelaskan mengenai alat bantu bongkar muat. Alat bantu bongkar muat dibagi menjadi dua, yaitu alat bantu bongkar muat pada kapal dan alat bantu bongkar muat pada pelabuhan. Alat bantu bongkar muat pada kapal. Yang pertama, terdapat ramdor. Alat ini umumnya terdapat pada kapal jenis ro-ro, merupakan jenis kapal yang diperuntukkan untuk mengangkut berbagai jenis kendaraan. Fungsi dari ramdor ini adalah sebagai jembatan penghubung antara dermaga dan kapal. Ramdor umumnya terletak pada haluan atau buritan kapal. Saat merapat di dermaga, ramdor akan membuka ke bawah layaknya gerbang benteng pertahanan zaman kesatria berkuda. Saat ramdor terbuka, maka kendaraan akan keluar dari lambung kapal layaknya anak-anak arwana yang baru menetas keluar dari mulut sang induknya. Kemudian terdapat kren kapal. Alat ini biasanya terletak di bagian tengah kapal dan berfungsi untuk mengangkat kargo dari palka kapal, kemudian dipindahkan ke dermaga. Lengan dari kren kapal harus cukup panjang sehingga dapat memindahkan dari palka ke dermaga. Sistem yang digunakan pada kren kapal serupa dengan kren pada umumnya, yakni menggunakan kabel baja dengan motor sebagai penggeraknya. Kemudian terdapat hook kren. Hook terletak pada ujung kabel kren dan berfungsi untuk dikaitkan pada beban atau muatan. Yang terakhir terdapat jala-jala atau labrang. Fungsinya tidak kalah penting dalam proses bongkar muat barang. Jala-jala kapal berfungsi dalam kegiatan bongkar muat bak kargo, pok kargo, dan sebagainya. Jala-jala dihamparkan, kemudian kargo diletakkan di atas jala-jala. Lalu jala-jala ditutup dan dikaitkan pada hook kren. Alat bongkar muat di pelabuhan. Yang pertama, terdapat mobile crane. Mobile crane adalah alat bongkar muat berbentuk truk yang menggendong kren pada punggungnya. Alat ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang berupa kontainer maupun bak kargo. Umumnya, mobile crane digunakan untuk menggantikan peran kren kapal atau ship gear. Kapasitas mobile crane pun bervariasi. Bahkan ada yang mencapai 65 ton atau dengan kata lain sanggup mengangkat kontainer berukuran 20 feet full. Selanjutnya yaitu spreader. Kegunaannya amat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas bongkar muat. Spreader tersedia dengan berbagai kegunaan, yaitu spreader untuk peti kemas, spreader beam untuk general cargo, dan klem untuk curah kering. Dengan menggunakan spreader, kecepatan bongkar muat pun akan lebih meningkat. Kemudian terdapat kontainer gantry crane, atau yang biasa disingkat dengan CC, merupakan alat bongkar muat kontainer yang dipasang permanen di pinggir dermaga dengan menggunakan rel, sehingga dapat bergeser dan berfungsi untuk bongkar muat kontainer dengan jangkauan atau row yang cukup jauh. Selanjutnya yaitu gantry crane. Gantry crane merupakan alat bongkar muat yang khusus untuk menangani kontainer.
dengan menggunakan Jenti Crane sehingga bongkar muat jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan mobil crane maupun crane kapal. Dengan menggunakan Jenti Crane, produktivitas bongkar muat jauh lebih tinggi karena dengan menggunakan Jenti Crane sanggup untuk mengangkat 2-4 kontainer dengan ukuran 20 feet sekaligus. Selanjutnya yaitu Level Lifting Jenti Crane atau yang biasa disingkat dengan LLGC. Merupakan jenis lain dari alat bongkar muat di pelabuhan. Berbentuk seperti kren kapal namun terletak di dermaga. Beberapa menggunakan rel atau roda sebagai sarana untuk berpindah tempatnya. Alat ini dapat digunakan untuk berbagai jenis kargo seperti kontainer, bak kargo, maupun curah kering dengan penambahan alat tertentu. Kemudian terdapat reach stacker atau yang biasa disingkat dengan RS, merupakan alat yang dapat bergerak dan memiliki spreader yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan kontainer di dalam seaway atau depo kontainer. Selanjutnya yaitu forklift, merupakan alat yang dapat bergerak dan memiliki garpu atau fork yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan kontainer atau general cargo dalam suatu tempat yang memiliki kapasitas mengangkat kargo sampai dengan 32 ton. Selanjutnya yaitu Rubber Tire Gantry atau yang bisa disingkat dengan RTG, merupakan alat bongkar muat kontainer yang dapat bergerak dalam lapangan penumpukan dan berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan kontainer dari dan ke atas trailer atau sebaliknya dalam area stack atau penumpukan sesuai dengan blok, slot, row, dan tier. Kemudian terdapat wheel loader, merupakan alat yang sangat lincah dan dapat bermanuver dengan cepat di dalam palka kapal. Bahkan di tempat-tempat sempit sekalipun, alat ini diadakan guna memberikan dukungan kinerja bongkar muat barang curah kering seperti kedelai, jagung, gandum, bungkil, raw sugar, garam, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu eskavator. Alat ini berguna untuk menunjang kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Alat ini bisa dipakai untuk membongkar batu bara dan muatan lainnya. Kemudian yaitu hopper, adalah wadah atau bejana yang diisi dari atas dan memiliki lubang pembuangan di bagian bawah. Alat terakhir yaitu grab, adalah skop raksasa yang khusus digunakan untuk memindahkan batu bara dari kapal tongkang ke kapal besar atau mother vessel, atau merupakan alat berupa singkup baja yang digerakkan dengan katrol untuk mengeruk dan menggenggam batu bara yang akan dipindahkan dari tongkang dari tempat penumpukan ke atas kapal. Grab hanya dapat digunakan khusus untuk mother vessel yang mempunyai kelengkapan mesin kren. Grab dirancang khusus untuk menggali dan pengerukan tujuan tugas berat. Grab dapat dioperasikan dengan klimsel terbuka atau tertutup tergantung pada pekerjaan dan jenis bahan yang akan ditangani. Grab sendiri diproduksi dari baja berdaya tahan tinggi.
Sekian video penjelasan dari kami mengenai alat-alat bongkar muat. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.